Baik, sebelum saya bahas mengenai bagaimana Al-Quran bisa menolong kehidupan kita, teman-teman semua, saya mau kasih sedikit informasi. Teman-teman tahu siapa saja para penghafal Quran di zamannya Nabi Muhammad SAW? Siapa saja sahabat-sahabat Nabi penghafal Quran? Pertama adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan adalah seorang penghafal Quran yang terkenal, yang hatinya selalu terkait dengan Al-Quran, teman-teman semua. Di masa pemerintahan beliau, kedengaran sampai atas? Di masa kekhalifahannya Sayyidina Uthman bin Affan, ibu-ibu sekalian, Sayyidina Uthman bin Affan ini berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya, dan menyebarkannya ke berbagai macam kota. Ibu-ibu tahu bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan ini meninggal dunia? Pada saat sedang bersama dengan Al-Quran. Jadi beliau meninggal dunia, beliau syahid terbunuh pada saat beliau membaca Al-Quran di usia beliau yang ke-82 tahun. Artinya apa? Kita ini dimatikan sesuai kebiasaan kita. Ibu-ibu pernah lihat di YouTube nggak orang meninggal lagi sujud? Pernah? Ibu-ibu pernah lihat? Masa dua begini? Ibu-ibu, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak, ibu-ibu pernah lihat orang-orang yang meninggal dunia pada saat lagi sujud, lagi sholat di masjid, sering kelihatan di YouTube kan? Kenapa bisa meninggalnya lagi sujud begitu? Karena hari-harinya suka sujud, hari-harinya suka ada di masjid. Jadi Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Coba kita tanya pada para penghafal Quran, kalau mau mati, matinya dalam kondisi apa? Rata-rata jawaban mereka mau matinya bersama dengan Quran, mati bersama dengan sesuatu yang kita cintai, mati sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya hati-hati, pernah dikatakan, ibu-ibu kan tahu ya, salah satu ciri husnul khatimah itu kalau kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di detik-detik akhir hidup kita. Tidak semua orang bisa mengucapkan itu. Orang-orang yang tidak pernah di lisannya berzikir kepada Allah akan kesulitan dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang luar biasa, tidak mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi hati-hati, jangan kita pikir oh gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mudah. Dalam keadaan seperti itu nggak mudah, nggak semua orang bisa mengucapkannya. Hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang terbiasa lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat Sayyidina Uthman bin Affan adalah seorang penghafal Quran yang hatinya terpaut terus dengan Quran. Beliau seorang pedagang tapi penghafal Quran loh ibu-ibu sekalian. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita ke Mesir, saya juga kaget-kaget, luar biasa. Supir-supir itu penghafal Quran semuanya. Yang bersih-bersih itu penghafal Quran semuanya, Masya Allah. Berikutnya ibu-ibu sekalian, suara saya jelas kedengeran? Oke, berikutnya tidak hanya Sayyidina Uthman bin Affan, saya mau beritahu beliau nasihat-nasihat dari beliau. Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan begini, bagian dunia yang kucintai itu ada 3, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertama, yang membuat aku bahagia, yang kucintai adalah mengenyangkan orang-orang lapar. Jadi beliau punya kebiasaan untuk mentraktir. Ibu sebenarnya yang paling bagus hobinya mentraktir orang, bukan ditraktir orang. Ya, jadi kalau hari ini kita ditraktir, besok kita menjadi orang yang senantiasa mentraktir orang. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, hidup yang aku cintai ini adalah yang pertama, yang senang kulakukan adalah mengenyangkan orang-orang lapar. Kemudian kedua, memberikan pakaian-pakaian bagi orang yang tak punya, dan ketiga, membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah kegiatan yang paling dicintai oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Kedua, siapa lagi para penghafal Quran? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah penghafal Quran. Maka dikatakan, demi Allah, kata Sayyidina Ali, tidak ada satupun ayat yang diturunkan kecuali aku mengetahui ayat itu tentang apa dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Artinya apa? Belajar Quran tidak hanya sekedar baca, tapi tadabur. Makanya Sayyidina Ali mengatakan tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kecuali aku mengetahui tentang apa ayat ini. Kita bagaimana ibu-ibu sekalian? Kita bagaimana? Bacaan sholat kita ibu-ibu sudah tahu semua artinya? Atau sudah puluhan tahun sholat ada juga yang nggak tahu artinya? Bagaimana kita bisa khusyuk? Saya mau cerita sedikit ibu-ibu semua. Waktu Ramadan kemarin, kami di pesantren selalu sholat di pesantren bersama dengan guru-guru dan para murid-murid dan para pengurus. Pada malam-malam ganjil itu biasanya imam syekh kami itu membacakan doa yang sangat panjang luar biasa.
Dan saya selalu ceritakan ini dalam ceramah-ceramah saya. Biasanya ada orang-orang yang menangis, bahkan menangisnya terseduh-seduh. Tapi ada sebagian orang yang enggak menangis sama sekali. Apa perbedaan di antara kedua orang ini? Kedua kelompok ini. Yang satu menangis terseduh-seduh, lagi sholat, imamnya baca ayat, juga beliau nangis terseduh-seduh. Lagi doa, imamnya baca doa, juga makmumnya yang menangis terseduh-seduh. Tapi ada orang yang flat aja. Kenapa? Yang satu paham tentang maksud ayat dan doa tersebut sehingga bisa menghayatinya. Yang satu, ini ayat tentang apa dibacain, ini doanya tentang apa dibacain, nggak paham, sehingga tidak bisa khusyuk. Maka Sayyidina Ali mengajarkan bahwa baca Quran bagus, Masya Allah, tapi juga tadabur. Maka ada 5 cara untuk kita mau bersama dengan Quran. Yang pertama adalah baca Quran tersebut. Baca juga bukan asal baca. Waratilil Qur'ana tartila. Dalam surah Muzammil ayat 4 dikatakan baca Quran dengan tartil. Sekarang baca Qur'annya udah harus yang benar bacanya. Tajwidnya mesti benar, tahsinnya mesti benar, apalagi makharijul hurufnya mesti benar. Makanya harus belajar. Ibu saya umurnya 60 tahun, ibu saya. Beliau ngafalin Quran secara intens pada saat ayah meninggal dunia. Ayah saya meninggal dunia sekitar 3-4 tahun yang lalu. Sudah mulai sangat intens, sehari bisa 7 jam, 8 jam bersama dengan Quran. Sebelum-sebelumnya baca Quran tapi nggak selama dan sebanyak dan seintens ini. Beliau mengatakan, ya Allah, susah ya Allah mau belajar Quran. Setiap kali gurunya menegur, itu beliau nangis, Bu. Karena kata beliau baru kalimat ta'awudz, baru kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim selalu disalahkan sama guru, kata beliau. Jadi beliau dalam keadaan nggak mau lagi baca Quran, kata beliau. Sampai akhirnya sekarang terus-menerus baca Quran dan terus-menerus menghafalkan Quran. Jadi setiap orang pasti pernah punya pengalaman seperti itu kalau sungguh-sungguh belajar Qurannya. Gimana sih caranya ngucapin huruf-huruf tebal di dalam Al-Quran? Gimana sih caranya ngaji yang benar? Kadang-kadang sedih, kadang-kadang nangis, kadang-kadang bisa nggak sih? Apalagi para penghafal Quran punya pengalaman seperti itu. Kalau ibu-ibu belum punya pengalaman seperti itu, berarti belum sungguh-sungguh belajar Qurannya. Belajar Quran di masjid banyak kok belajar Quran. Di pesantren Tahfiz Mas Khulafat ada belajar Quran online, one on one. Silakan cari guru dimanapun untuk kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Apa kata Rasulullah? Kalau orang-orang yang sudah lancar baca Quran, dia bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Makanya orang-orang yang dekat dengan Quran pasti akan tenang. Yang namanya malaikat bersama dengan kita, malaikat menurunkan ketenangan. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dapat 2 pahala. Diulang-ulang terus ya. Jadi dapat 2 pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pahalanya banyak, Masya Allah. Jadi 5 langkah dekat sama Quran. Pertama harus baca. Bacanya kapan? Setiap hari. Lebih banyak sama Quran, alhamdulillah, terima kasih Mik. Lebih banyak hafal Quran, lebih banyak baca Quran, atau lebih banyak ngelihat sosial medianya? Coba tadi pagi ingat-ingat. Yang dibuka duluan sosmednya atau Qurannya? Ada nggak yang hari ini belum baca Quran? Alhamdulillah hari ini tadi baca bareng-bareng ya Bu. Alhamdulillah. Jadi Quran itu harus dibaca. Saya pernah tanya sama guru saya, Syekh, kapan sih waktu terbaik baca Quran? Kata beliau, di awal hari. Makanya tidur cepat, bangunnya lebih awal. Tidurnya habis isya jangan malam-malam jam 9 tidur misalnya, sehingga bangun lebih awal. 1 jam sebelum subuh bangun, sholat dulu. Memangnya nggak perlu sama Allah? Katanya kehidupannya susah, katanya ujian hidupnya banyak. Kok nggak bangun? Bangun. Allah turun ke langit dunia, kata Rasulullah, di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah kasih, siapapun yang minta ampun Allah ampuni. Dan baca Quran di malam itu. Jadi kata guru saya, waktu terbaik adalah di awal waktu, di awal hari, ketika buka mata, di awal hari sebelum beraktivitas dengan yang lain-lain, sudah bersama dulu dengan Quran. Ibarat ibu-ibu pakai handphone kan mesti di-charge ya Bu. Jadi kedekatan kita dengan Quran ibarat kita men-charge sebelum kita beraktivitas seharian. Jadi Quran itu harus dibaca. Kedua, Quran itu ditadabur. Makanya sebetulnya orang Islam itu mesti belajar bahasa Arab sebetulnya. Gimana bisa paham? Bisa sih dengan terjemah bisa, tapi mau sampai kapan bergantung sama terjemahan. Setidaknya bacaan sholat lah. Gimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita kalau kita nggak paham apa yang kita baca? Ibu, coba saya tanya, Rabbi firli apa artinya?
Ya Allah, ampuni aku. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku. Wajburni, apa? Tutupi aibku. Wajburni warfa'ni, angkat derajatku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki. Warzuqni wahdini, berikan petunjuk. Wahdini wa'afini wa'fa'ni, berikan kesehatan ya Allah, dan ampuni aku, maafkan aku ya Allah. Di antara kita ada loh yang bahkan sampai hari ini nggak paham tentang bacaan sholat, nggak paham tentang bacaan tadi. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Jadi kalau mau khusyuk dalam doa kita, seperti yang saya tadi katakan, di bulan Ramadan ada orang yang menangis terseduh-seduh menghayati. Kenapa? Dia ngerti bacaan itu, dia ngerti apa yang diucapkan oleh imam itu, sehingga merasuk ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Tapi kalau kita nggak ngerti, gimana bisa? Jadi dalam kehidupan kita setidaknya pernah kita baca Quran dan pernah kita baca artinya Quran. Jadi harus setiap rumah kalau ingin mentadabur, setidaknya bacalah terjemahan tersebut supaya kita paham apa ayat yang dimaksudkan. Ketiga, Quran itu juga harus dihafalkan. Quran dibaca, ditadaburi, dan dihafalkan. Ada cerita Bu, seorang anak berkata, "Bapak, setiap jadi imam ayatnya kulhu lagi, kulhu lagi, kulhu lagi, kulhu lagi. Kalau nggak trikul, kulhu, kulhu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas." Itu aja. Kata ayahnya, karena ayah mencintai kulhu, nah gitu. Padahal hafalannya cuma itu doang. Ibu-ibu juga begitu. Anak-anak kan sekarang makin kritis, makin pinter. Ibu kan kalau di rumah jadi imam, ya enggak? Karena kalau ibu baca itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, nanti kalau kita suruh, nah apalin Quran, mama aja apalinnya baru segitu, gitu kan anak-anak zaman sekarang. Jadi harus nambah. One day one ayat nggak apa-apa. Sebagaimana ibu-ibu dengar lagu kemudian hafal, ganti lagu-lagu itu dengan muratal Quran. Lama-lama juga akan hafal. Percaya deh. Misalnya nih sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Anak saya mengatakan, "Uma, kalau selagi ngantuk kan kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim doang ya. Kita nggak baca Al-Mulk, kepanjangan kadang-kadang kalau ngantuk banget, kalau lagi capek." Anak saya mengatakan gini, Uma gimana sih nggak baca surah Al-Mulk? Kan Al-Mulk itu berguna nanti kita dikubur supaya kita nggak dapat siksa kubur, supaya kita terang. Gara-gara dia nonton siksa kubur kemarin. Supaya kita selamat di dalam kubur, kita harus baca surah Al-Mulk. Anak-anak tuh nggak pernah ngafalin Al-Mulk tuh, cuman ngedengerin dari murotal setiap hari kita pasang tuh juz 29 awal. Tiap hari lama-lama hafal. Jadi begitulah kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita, ya tiap hari mulai dari kita sendiri, misalnya dengan lisan kita tuh pasang murotal, lama-lama hafal. Jadi kurangi mendengarkan lagu-lagu yang nggak ada manfaatnya. Lagu-lagu Islam yang menambah semangat sekali silahkan, tapi perbanyak dengan murotal supaya kita terbiasa. Misalnya sebelum tidur baca Al-Mulk, misalnya malam Jumat atau hari Jumat putar aja murotal Al-Kahfi misalnya, atau surah-surah pilihan lainnya silahkan. Begitu ya teman-teman semua. Jadi Quran itu harus dihafalkan. Kenapa? Rasul ingatkan, di hari akhir nanti dikatakan, naiklah kalian ke derajat surga berikutnya. Bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kalian dulu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di hari akhir tergantung ayat-ayat yang kau hafalkan. Nanti di hari akhir ibu-ibu nggak disuruh konser, coba nyanyi lagu ini enggak. Disuruh baca Quran, baca yang kau hafalkan, baca lagi. Semakin banyak ayat yang kita hafal, semakin tinggi derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba sekarang kita merenung kedudukan kita kira-kira di mana ya? Itu udah sampai mana ya hafalannya ya?